matiin listrik belum ya? Kayaknya belum sih. Telepon Izat ah. Halo, Kenapa, Fat? Izat boleh minta tolong nggak? Matiin lampu di depan. Aduh, lagi di luar nih. Sorry ya. Ya, kamu gak ada di rumah ya? Oke deh, makasih ya. Pernah nggak sih kalian ngalamin hal yang sama seperti kejadian yang tadi? Tentunya hampir semua dari kita sudah pernah mengalami hal tersebut. Oleh karena itulah, di sini kami membuat sebuah sistem informasi yang dapat mengatur perangkat elektronik yang ada di rumah hanya dengan menggunakan ponsel dari jarak manapun, yang bernama Smartify. Smart, Simple, and Config. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Input yang pertama yaitu data pengguna. Nah, di sini pengguna memasukkan username, password, dan email. Dari input yang diberikan, sistem mengidentifikasi dan mengautentifikasi pengguna sesuai dengan username dan password yang dimasukkan. Berdasarkan input dan proses sebelumnya, program akan menampilkan beberapa output. 1. Program akan menampilkan dashboard aplikasi. 2. Program akan menampilkan riwayat penggunaan perangkat. Input yang kedua yaitu pengaturan perangkat. Di sini pengguna mengatur perangkat sesuai jadwal yang diinginkan. Dari input yang diberikan, program akan melakukan penjadwalan secara otomatis dan mensinkronisasi antar perangkat. Selain itu, program juga menganalisis pola konsumsi energi yang terjadi pada perangkat dan melakukan pengaturan secara otomatis untuk efisiensi energi. Output yang kedua adalah pertama, program akan berjalan sesuai jadwal dan mode yang telah ditentukan. Misalnya, lampu mati otomatis pada pagi hari. Yang kedua, program akan melakukan penghematan biaya listrik dengan optimasi penggunaan perangkat. Misalnya, pengoperasian di luar jadwal. Input yang ketiga yaitu koneksi perangkat. Nah, di sini berisi tentang informasi tentang perangkat yang disambungkan oleh pengguna. Dari input yang diberikan, program memastikan perangkat yang terhubung dengan aplikasi. Kemudian output yang ketiga. Yang pertama, program akan menampilkan perangkat yang terhubung dengan aplikasi. Yang kedua, program akan memberikan laporan penggunaan energi perangkat yang digunakan oleh pengguna. Input yang keempat yaitu koneksi perangkat tambahan. Nah, di sini berisi tentang informasi terkait perangkat tambahan yang diinginkan oleh pengguna. Dari input yang diberikan, program memastikan perangkat tambahan yang terhubung dengan aplikasi. Keempat adalah program akan menampilkan perangkat tambahan yang terhubung dengan aplikasi. SI yang terlibat dalam organisasi kami mengambil perusahaan seperti Philips berdasarkan tujuan untuk menciptakan pengalaman rumah yang terintegrasi, nyaman, dan mudah diakses. Nah, kolaborasi ini akan memungkinkan pengguna untuk penjadwalan otomatis seperti penyesuaian suhu, pengaturan lampu sesuai keinginan pengguna sehingga meningkatkan kenyamanan dan hemat energi. Nah, reputasi Philips sebagai perusahaan yang telah menghasilkan produk berkualitas tinggi akan meningkatkan rasa percaya kepada konsumen sehingga kerjasama ini akan mempercepat adopsi teknologi smart home di pasar global. Sebelum adanya Smartify, untuk pengecekan pemakaian listrik, user harus membawa token listrik ke PLN. Di sana, petugas akan mengecek menggunakan komputer. Kemudian, hasil dari pengecekan akan dicetak untuk dijadikan arsip, dan akan diberikan lagi ke user.
Setelah adanya Smartify, jika user ingin mematikan barang elektronik di rumah, maka user cukup membuka Smartify. Nah, nanti aplikasinya akan menampilkan fitur-fitur yang terdapat di dalam aplikasi tersebut. Kemudian, user dapat mematikan barang elektronik melalui Smartify. FR yang pertama adalah sistem harus menampilkan antar muka pengguna yang mudah digunakan untuk memilih perangkat yang ingin dijadwalkan. NFR yang pertama adalah sistem harus memastikan antar muka harus intuitif dan mudah digunakan oleh pengguna dengan berbagai tingkat keahlian teknologi. FR yang kedua adalah sistem harus dapat menjadwalkan kapan misalnya lampu atau AC dapat hidup dan mati. NFR yang kedua adalah sistem memastikan jadwal berjalan sesuai pengaturan menggunakan AI. FR yang ketiga adalah sistem harus dapat memonitoring dan mengontrol penggunaan perangkat energi di rumah. NFR yang ketiga adalah sistem mampu memantau penggunaan energi setiap perangkat yang akurat menggunakan AI. FR yang keempat adalah sistem harus menampilkan total penggunaan energi setiap bulan. NFR yang keempat adalah sistem mampu mengumpulkan data konsumsi energi dari semua perangkat yang terhubung menggunakan AI. Baik, yang selanjutnya adalah fishbone dari Smartify. Fishbone dalam Smartify ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah people dan members. Di dalam people dan members itu terbagi menjadi 2 masalah. Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan user tentang teknologi yang digunakan dalam Smartify. Kemudian yang kedua adalah admin yang tidak dapat online selama 24 jam penuh yang dapat mengakibatkan kurangnya respon atau keterlambatan respon akan masalah yang terjadi. Untuk metode ada 2. Yang pertama adalah otomatisasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Kemudian yang kedua yaitu integrasi antar perangkat yang sulit. Untuk kontrak ada 2. Yang pertama, perubahan persyaratan pada sistem yang sudah terpasang. Yang kedua, perubahan kebijakan pada organisasi. Untuk materials ada 3. Yang pertama, perangkat yang kompatibel sulit didapatkan. Yang kedua, perangkat sulit untuk diperbaiki. Yang ketiga, kualitas perangkat tidak konsisten. Policies yang pertama yaitu kebijakan garansi yang terbatas yang menyebabkan pengguna harus menanggung sendiri biaya perbaikan ataupun pergantian. Kemudian yang kedua ada kebijakan pembaruan yang tidak teratur. Yang di sini tidak ada jadwal yang konsisten untuk memperbarui sistem maupun perangkat.